Jadi Otista itu kemarin sudah dapat pemenang lelang. Oke. Oke, jadi prosesnya kita mulai dari Januari. Januari kita pemilihan untuk manajemen konstruksinya, perencanaannya itu Oke. udah beres. Jadi jembatan itu kan awalnya kan ada 2 jalur ya. Jalur. Ya sekarang itu nanti setelah itu nanti kan jembatan itu kita bongkar habis. Oke. Itu jembatan dibongkar habis jadi 4 jalur. 4 jalur ya. Iya, terus tambah lagi 1 jalur tram dan 1 jalur sepeda. Ketika jalan rusak, warga komplain, mereka butuh kepastian ini dalam waktu kapan sih bisa Nah, saya tuh harus bisa, oke dalam 2 hari ya kita selesaikan, gitu. Atau ini kan ada jalan kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Nah, kalau kerusakan ringan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talks. Sudah hadir di studio Tribun Bogor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Siapa lagi? Ibu Rena De Vrina. Ini ada spesial banget nih Tribuners, karena kayaknya Kepala Dinas PUPR pertama di Kota Bogor, cewek. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Rena, kembali lagi kita ketemu ya. Tempo hari masih hadir sebagai Ibu Camat yang energik. Ya, sekarang sudah jadi Kepala Dinas PUPR. Dan luar biasa banget loncatannya. Gimana nih ceritanya nih, kok bisa duduk di posisi Kepala Dinas yang selama ini jadi jatahnya para pria? Oke. Gimana Mbak? Emansipasi wanita sih sebenarnya. Emansipasi wanita. Ya, ketika ada amanah, ketika saya diminta untuk ikut open bidding dan hasil open bidding itu menunjukkan ke saya, ya why not? Gitu? Ya, simple kan? Iya. Tapi ngikut open bidding kan kita udah tahu nih, kerjaan gua mau ngapain ya? Seperti itu. Terpikirkan nggak maksud kan sebelumnya Sekdis ya? Sekdis PUPR. Terus ikut open bidding masuk 3 besar. Dan terpilihlah oleh beliau, oleh Pak Bima Arya bahwa untuk memimpin perahu yang cukup keras ini, ya kan? Saya katakan itu keras karena menyangkut orang banyak dan terpilih Mbak Rena ya. Pernah terpikirkan nggak akan duduk di posisi ini? Jujur tidak pernah terpikirkan, nggak pernah cita-cita, nggak pernah kebayang sama saya. Tapi ketika Bapak minta jadi sekretaris dulu ya, saya diminta untuk belajar cepat, karena nanti ada open bidding, ya saya belajar cepat. Tapi alhamdulillah tidak terlalu mengecewakan lah. Bicara soal PUPR kan kembali persoalannya masalah teknis banget. Ngurusin jalan, ngurusin jembatan, ngurusin hal teknik jalan rusak, perumahan. Emang nyampe tuh ke situ? Kalau leader itu kan manajerial ya. Ketika saya dilengkapi atau saya dibantu sama kabit-kabit yang memang sudah berkompeten di bidang teknis, ya saya cuman ngelit, saya cuman mengarahkan mereka. Manajerial aja. Yes, itu fungsinya pemimpin. Kan pemimpin nggak harus tahu detail untuk urusan. Nggak perlu harus expert sesuai dengan bidang ilmunya ya. Tapi ketika pemimpin itu bisa mengarahkan, bisa mempengaruhi anak buahnya, bisa membuat satu tim yang solid untuk mencapai tujuan, ya insya Allah sih bisa. Dan saya juga bisa belajar dari mereka. Gitu. Jadi sambil learning by doing. Sepengetahuan saya kalau di PUPR tuh berurusan dengan pihak-pihak ketiga. Ada kontraktor, ada ini, dan ya, persaingannya cukup keras lah ya kalau di situ karena untuk mendapatkan proyek segala macam. Ini ngadapinnya gimana nih seorang ibu cantik?
Tapi memang mungkin secara karakter tegas, saya tahu. Itu gimana menghadapi? Sudah adakah intervensi kecil-kecilan gini segala macam? Alhamdulillah intervensi tidak ada. Jadi kan semuanya kita berteman ya Bang ya. Jadi nggak ada. Saya udah berusaha untuk menciptakan bagaimana kondisinya itu biar aman, nggak ada terlalu beriak gitu kan. Ya dengan modal kewanitaan saya kan, kalau modal keibuan itu kan nggak terlalu apa ya. Lu ngeliat gua jadi pengen gitu, enggak gitu, marah, gitu ya. Pengen marah enggak kan. Ya tapi intinya sih kita sama-sama kerja, kita sama-sama ini nggak terlalu inilah. Tapi ngerasa sudah punya pikiran nggak, gue akan ngadepin orang-orang yang ya mungkin strength lah, orang yang terlalu banyak akan mengatur segini, minta ini, minta itu. Sorry ya, let's say kita tahu loh di PUPR itu pasti banyak orang yang minta jatah. Gue minta proyek nih, segala macam. Oh, serentetan di belakangnya tuh punya masa loh. Pasti Anda tahu dong, gitu kan. Nah ini udah terpikirkan nggak nih? Terus gue mau harus ngapain nih ngadepin orang-orang kayak gitu? Sudah, sistem kan sudah terbangun, ya kan. Jadi yang penting kan semuanya ini kan menyangkut perut orang banyak. Semuanya bisa berpartisipasi. Jadi nggak yang si A lebih dominan, si B lebih dominan, sama aja lah. Nggak usah ini. Dan saya juga nggak ada kepentingan untuk itu. Jadi kita sama-sama ngebangun, kita sama-sama sharing di situ. Saya berusaha untuk rata, tanda kutip. Artinya rata itu artinya tidak berat sebelah lah ya. Ya, jadi itu. Insya Allah semuanya bisa diakomodir. Diakomodir ya. Tidak ada keberpihakan kepada yang A, B, C segala macam. Tidak ada. Pak Wali juga bilang bahwa penempatan Mbak itu karena memang you udah selesai dengan dirimu sendiri. Boleh tahu seperti apa sudah selesai itu? Mungkin apa sudah tidak gue udah nggak punya keinginan gitu. Gue nothing tulus saya, gue gawe aja gitu ya. Namanya manusia pasti punya hasrat dan keinginan. Ya kan, pasti ada harapan. Cuman yang jelas untuk urusan yang ini saya nggak ada kepentingan, dan beliau tahu persis saya nggak ada kepentingan untuk urusan yang satu ini. Dan saya sudah selesai dengan diri saya sendiri ya. Saya selesai. Jadi saya tidak memikirkan diri saya lagi, tapi saya lebih memikirkan untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan orang banyak, untuk warga Kota Bogor. Jadi ketika saya juga berani ngambil challenge ini, pikiran saya cuma satu. Bagaimana saya bisa memberi kebermanfaatan kepada orang yang lebih banyak lagi. Gitu. Ketika saya di camat, saya mungkin skopnya hanya satu kecamatan, tapi ketika saya ada di posisi ini, saya bisa intervensi banyak tempat, dan itu akan memberi kebermanfaatan bagi banyak orang. Itu aja sih, simple. Makanya ketika sebelum ke PUPR kan Mbak di camat ya? Ya. Energiknya luar biasa lah ya, saya tahu lah ya, kita semua tahu. Sekarang ngurusin Kota Bogor loh ya? Ya, artinya jadi pembantu langsungnya Pak Bima ya di Kota Bogor. Dan cakupannya luas. Energinya ditambah berapa banyak nih untuk ngurusin ini kan? Untungnya saya sudah terlatih dari lurah, dari camat, jadi ini bukan hal baru lagi, cuman saya bagaimana memanajemen waktu-waktu saya gitu kan. Jadi bagaimana saya bisa membagi waktu saya yang ada, waktu saya nggak akan nambah, tapi tugas saya yang nambah. Nah, bagaimana saya mengefektifkan waktu-waktu saya yang ada, itu sih. Tapi yang jelas me time saya jadi berkurang. Me time berkurang ya? Iya, itu konsekuensi saya. Ketika saya menerima tantangan ini, me time saya berkurang. Waktu saya nongkrong, ngopi mungkin berkurang. Waktu ke salon mungkin berkurang. Tapi ini salon nggak sih? Iya, enggak lah. Enggak ya? Tapi cantik ya? Oh iya dong. Bawaan Jadi ya. feminisme tetap ada ya, walaupun berada di lokasi yang
di tempat yang keras banget gitu ya. Karena saya Laki-laki semua. perempuan, saya juga ibu dari anak-anak, dan saya Oke. juga istri dari suami saya, ya harus Oke. kelihatan Tetap cantik tetap dong. cantik ya. Mentang-mentang saya kerja terus saya nggak ngurus diri, oh tidak. Meskipun kalau ke lapangan jadi lelaki lah ya, dengan topi. Bisa switch on, switch off. Jadi Oke, tadi bicara soal itu ya PUPR. Sekarang kita bicara soal pekerjaan. yes, Tantangan pertama yang cukup besar saat ini adalah renovasi jembatan Otista. betul. Oke, dan itu menyangkut dengan pelebaran jalan segala macam. Yes. Dari apa sih boleh yang dijelasin kepada masyarakat Bogor? Apa yang akan dilakukan untuk Otista sendiri sih, Mbak? Jadi Otista itu kemarin sudah dapat pemenang lelang. Oke. Oke, jadi prosesnya kita mulai dari Januari. Januari kita pemilihan untuk manajemen konstruksinya, perencanaannya itu udah beres. Hari ini kita penandatanganan kontrak. Hari ini. Dengan para kontraktor, dengan kontraktornya, dan kita jadwalkan untuk pekerjaannya itu dimulai setelah Lebaran +4. Oke. Jadi mulai kita persiapan pekerjaan. Jadi seperti nanti siang saya rapat sama Pak Wali, mereka expose terkait dengan time schedule mereka bekerja sama Pak Wali. Jadi nanti Pak Wali akan umumkan kapan fix-nya mulai dan rekayasa lalu lintasnya seperti apa. Jadi seperti itu. Berapa bulan itu? Target kita minggu ke-4 April kita sudah mulai kerja sampai nanti minggu pertama Desember. 9 bulan ya? 7,5 bulan. 7,5 bulan. Iya, 7,5 bulan. Itu untuk mengurangi ya bottlenecks ya? Iya. Jadi jembatan itu kan awalnya kan ada 2 jalur ya. Jalur. Ya, sekarang itu nanti setelah itu nanti kan jembatan itu kita bongkar habis. Oke. Itu jembatan dibongkar habis jadi 4 jalur. 4 jalur ya? Iya, terus tambah lagi 1 jalur tram dan 1 jalur sepeda. Oh, nanti di situ juga Tram. digunakan sebanyak Otista itu ada jalur tram dan Iya, jadi memang kalau untuk jalur yang kasat matanya nggak kelihatan, tapi untuk bebanan tekanan untuk tram lewat itu sudah kita siapkan gitu di sebelah kiri. Kalau dari Tugu Kujang sebelah kiri. Jadi pelebarannya nanti akan ke sebelah kiri ya, lebih banyak sebelah kiri ya? Iya, itu kan lebarnya itu dari 15 meter jadi 22. Oh, jadi sekarang yang 15 meter menjadi 20? Iya, 22. Dan itu akan ada beberapa bangunan yang kena juga ya, yang sebelah kiri ya? Itu sudah kita bebaskan waktu saya jadi Lurah Babakan Pasar itu di sudah tempat. mulai disosialisasikan. Udah 2019 itu sudah 2019. dibebaskan itu untuk tanah di Bogor Timur, di Baranang Siang ada berapa ini, di tempat saya ada 5 bidang kalau nggak salah saya. Di Bogor Timur tuh ada 3 bidang yang dibebaskan karena memang kena. Gitu. Nah, kan sudah terpilih kontraktornya juga, bagaimana untuk pressure dan intervensi terhadap kontraktor bahwa ini proyek harus sukses atau sukses jalan? Yang jelas ketika pre-meeting tadi barusan itu saya sampaikan bahwa tidak main-main untuk pekerjaan proyek strategis ini, karena memang ini adalah objek vital yang sehari-hari pasti dilewati warga Bogor dan siap dikomentari warga Bogor dan siap dipantau dan diawasi oleh semua warga Bogor, tidak hanya kami. Ya kan, saya udah bilang ketika Anda bermain-main dengan proyek ini berarti Anda berhadapan dengan banyak pihak. Tadi saya udah tekankan seperti itu ke mereka. Saya berharap ini proyek tidak boleh gagal, harus selesai sesuai dengan waktu, kualitasnya harus memang betul-betul sesuai dengan yang tertera di kontrak, dan hal-hal lain yang item-item lain yang memang harus dipenuhi mereka sesuai dengan kontrak. Itu saja sih. Artinya bahwa Mbak sudah melakukan menyampaikan itu ke mereka ya. Dan itu akan sering saya sampaikan. Gitu ya. Iya. Seperti itu. Saya udah bilang saya tidak mau banyak terlalu deviasi. Saya bilang urusan teknis itu urusan kalian. Yang penting kita akan adakan evaluasi per minggu. Saya antisipasi nih, karena kan memang barang-barang yang mereka butuhkan itu tidak bisa kita beli di
toko bangunan biasa. Oke. Ya kan harus Betul. ada jejaring yang luar biasa mereka yang bisa mendapatkan alat-alat atau precast Iya, itu iya. yang dibutuhkan untuk jembatan. Iya, dan standarnya sudah ada. Sudah, Iya. dan sesuai dengan yang kalian ajukan di kontrak, di Hmm. penawaran, dan itu sudah di ACC sama Hmm. pengadaan barang dan jasa, Oke. ya harusnya itu tidak jadi masalah. Saya bilang. Hmm. Yang penting kami tidak mau ini gagal, karena di sini banyak yang akan kami pertaruhkan, saya bilang, dan jangan merusakkan semua tatanan yang sudah kami atur. Nah, bicara soal yang banyak dipertaruhkan itu apa, Mbak? Ya dong, kita kan mau kerja lama dong. Siap. Teman-teman di bawah juga. Saya punya PPK dan punya PPTK, ya kan? Yang mereka yang secara teknis yang bertanggung jawab untuk itu. Ini bisa jadi ujian pertama untuk Mbak ya. Proyek ini karena cukup strategis, ya, cukup menjadi sorotan, ya, dan menyangkut orang banyak. Betul. Orang banyak itu karena termasuk menyangkut aktivitas orang banyak. Betul sekali. Iya. Dan 7 bulan itu harus 7 bulan lebih setengah itu harus selesai. Harus. Sesuai dengan target. Harus. Makanya kita kawal dari awal, dan dari awal kita sudah warning ke mereka itu jangan main-main untuk kegiatan itu. Tapi riak-riak di masyarakat sudah mulai terdengar juga ya, artinya sebelum pelaksanaan, wah ini kontraktornya begini, ini kontraknya begini. Jadi kan ekspektasi, bisa bener kan nih? Benar. Jangan-jangan seperti itu. Ya, ketika keluar pengumuman lelang, kemudian masyarakat bisa men-searching, kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat terkait pemenang lelang, ya kami pahami itu, dan itu jadi sebagai warning juga ke kami, peringatan ke kami untuk lebih meningkatkan pengawasan. Itu PR ke kami juga, ya kan? Karena itu amanat yang diserahkan kepada kita. Nah, makanya saya bilang pengawasan itu udah melekat, kita diminta standby sama Bapak Wali Kota untuk mengawasi proyek itu, dan tim selain dari pengawas yang memang kita tugaskan ya. Iya, pengawas dari konsultan pengawas ya. Konsultan pengawas ya. Saya diminta in charge di sana. Kita juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman kejaksaan, dengan teman-teman kepolisian gitu kan, dengan semuanya saya bilang gitu kan, bantu kami untuk sama-sama mengawasi ini. Ingatkan kami ketika memang ada indikasi-indikasi yang bisa menyebabkan keterlambatan proyek ini. Seperti itu. Ya. Pertaruhan juga ya. Ya. Karena Bapak Jokowi kan pasti akan selalu lewat sana ya. Betul ini, sekali. Kan? Makanya saya bilang jangan main-main. Jangan main-main. Mbak, bicara soal PUPR kan nggak ngomongin jembatan aja ya. Betul. Ngomongin soal jalan, perumahan, terutama jalan. Oke. Ya. Bahkan Pak Wali bilang, kalau ada jalan rusak dimanapun lapor ke saya. Dan dimanapun lapor ke saya. Nah, kita lagi ngomongin soal rame-rame di Lampung ya. Kayak gitu, rusak di mana-mana. Artinya gini, Mbak sebagai pimpinan di orang pucuk pimpinan di PUPR juga mungkin punya keterbatasan ya untuk tahu ada jalan lubang yang kecil di mana. Ya. Tapi gimana itu bisa sampai akhirnya, gimana caranya agar itu tetap dalam pengawasan Mbak dan tim lah. Kita itu pertama ada aplikasi untuk pengaduan, si Badra. Dan itu sudah sangat maksimal. Jadi masyarakat bisa mengadu ya? Bisa. Lewat aplikasi si Badra ya? Pasti. Kemudian dari media sosial. Di media sosialnya Pak Wali Kota itu banyak pengaduan. Ketika Pak Wali ada konten terkait dengan perbaikan jalan, konten ini ya itu bisa DM ke saya, dan itu ratusan yang DM semalam. Follower juga bertambah. Tapi ada positifnya, follower bertambah lah ya. Ya, bisa jadi follower bertambah, pertama untuk hujatan, yang kedua untuk pengaduan. Sudah mulai ada hujatan loh. Sudah. Jadi kalau saya sih tidak mempermasalahkan apapun itu hujatan. Saya merasa bahwa pertama informasi yang mereka terima itu tidak utuh. Ya kan, jadi mereka wajar ketika mereka dihadapkan misalnya dengan jalan berlubang, dihadapkan dengan kesusahan dampak dari infrastruktur dasar yang tidak memadai, itu wajar. Saya sih tidak akan baper terkait dengan urusan pengaduan, karena saya
pada prinsipnya saya tahu bahwa pasti ada informasi yang miss di mereka. Nah, makanya kita juga mengedukasi. Tapi itu direspon loh. Saya berusaha untuk respon pribadi japri masing-masing. Oke. Jadi sampai saat Ke DM ini Instagram. yang DM, kemudian yang ada mention ke saya, walaupun melalui IG-nya Pemkot atau IG-nya Pak Wali gitu kan, saya berusaha untuk jawab sepersonal mungkin. Oke. Seperti itu. Jadi sambil saya ngasih tahu bahwa misalnya nih banyak nih. Jalan itu kan ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan yang memang Kota Bogor. Yang ini ya. Negara kita kan sudah diatur ya dengan ada aturannya, dengan ada batas kewenangannya, ya kan. Nah, ketika itu di luar kewenangan kami, otomatis kan kami harus berkoordinasi dengan misalnya nih pusat ya kan ada yang khusus untuk nangani pusat, ya kan, ada yang khusus nangani provinsi. Jadi seperti itu ada itu. Kantor-kantornya juga ada di Kota Bogor. Kantor-kantornya ada perwakilannya, perwakilannya ada. Nah, itu yang kadang masyarakat belum paham ya kan. Kalau kita orang awam, kalau seandainya saya tidak di PUPR pun, saya pasti akan menyalahkan ini pemerintah bagaimana sih, ini jalan berlobang. Padahal Jalan Pajajaran itu kan jalan provinsi ya? Jalan Pajajaran itu nasional. Nasional. Iya. Nah, artinya kan masyarakat tidak pernah taunya itu jalan Kota Bogor. Iya, yang karena memang berada di wilayah Kota Bogor gitu kan. Tapi kan memang semuanya sudah dibagi kewenangannya, jadi seperti itu, Bang. Ya nggak apa-apa. Makanya pas lagi menyampaikan jawaban itu, saya akan mengedukasi. Jadi ketika memang itu tidak bisa kita selesaikan, kita sampaikan atau kita izin berkoordinasi terlebih dahulu dengan yang punya tanggung jawabnya itu. Gitu. Jadi semuanya pasti akan ada solusi saya rasa. Nah, Pak Wali sampaikan, tapi ketika itu menyangkut untuk membahayakan orang, segera dilaksanakan. Oke, mantap. Jadi Pak Wali sudah kasih sign seperti itu. Nah, jadi artinya tidak pertimbangannya ketika itu sudah membahayakan. Iya. Lepas dari berpotensi lepas dari siapa yang tanggung jawab, tapi Kota Bogor langsung melakukan perbaikan, ibaratnya gitu kan. Betul. Jadi kita izin koordinasi gitu. Ya walaupun akhirnya nanti mereka agak sentimen juga sih sama kita. Iya, pastilah. Lu bayangin deh, gini nih analognya nih. Iya. Lu punya istri, terus istri lu sakit, terus laki gua ngobatin istri lu. Lu marah nggak? Gue? Marah dong. Ya gitulah. Jadi kan ini kan milik. Ini kan lahan gue gitu loh. Kalau garap sawah di lahan gue gitu loh. Gitu. Jadi makanya koordinasi yang lebih kita tingkatkan lagi. Tapi sebelum perbaikan, koordinasi dulu tetap ya. Kita bilang kita bantu ya memperbaiki. Mungkin kan mereka tugasnya banyak ya, lebih luas ya kan. Kalau yang nasional banyak, nggak hanya Kota Bogor saja yang jadi media gitu kan. Betul. Tapi kota-kota yang lainnya gitu kan bersinggungan juga mereka harus memperbaiki dan mereka harus ngatur time schedule-nya kita gitu loh. Mungkin pertimbangan Pak Wali dan Pak Wali daripada kita yang jadi sasaran kan pada akhirnya ya, kalau misalkan itu tidak dilakukan pertimbangannya respon cepat kan seperti itu kan. Betul. Jadi ya udah, jadi kita akan lebih sering berkoordinasi kepada mereka. Kalau misalnya mereka tidak mengizinkan ya kalian kapan ada waktunya. Karena ketika jalan rusak, warga komplain, mereka butuh kepastian ini dalam waktu kapan sih bisa Nah, saya tuh harus bisa dalam 2 hari ya kita selesaikan gitu. Atau ini kan ada jalan kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Nah, kalau kerusakan ringan, 1-2 hari itu bisa kita selesaikan. Tapi kalau kerusakan yang lumayan besar, itu pasti kita masukin ke proyek PL. Itu waktunya 3-4 bulan. Baru bisa dikerjakan. Untuk penunjukan langsung ya. Kalau seandainya jangka panjang, kerusakannya besar, itu 1 tahun anggaran. Iya, itu berdasarkan proyek yang memang sudah direncanakan selama 1 tahun ke depan ya, seperti itu ya. Ngomongin soal jalan kan sangat krusial ya dan sensitif. Biasanya keluhan itu lebih banyak di jalan rusak lah segala macam ya. Artinya bahwa seberapa intens nih untuk merhatiin, melototin nih teman-teman di PUPR di bawah kepemimpinan Mbak Rena sekarang untuk jangan sampai gua kecolongan nih.
gitu loh. Oke. Karena sekarang zaman media sosial loh, Betul, Mbak ya. betul. Artinya kemasan ketika orang mau nyerang atau mengungkapkan kekecewaan kan itu bisa menjadi polemik nih. Ternyata jalannya segede gitu rusak. Oke. Jadi karena saya jadi dari wilayah juga, saya sampaikan ke teman-teman lurah, ke teman-teman camat, Pak Wali juga menginstruksikan hal yang sama. Ketika ada jalan pengaduan itu cukup kirim Sherlock dan foto. Bisa ke WA saya, bisa ke DM saya. Dan itu 24 jam. Instagramnya apa sih? Kalau boleh tahu biar masyarakat bisa DM dan juga mungkin bisa jadi follower. Bisa. Apa Instagramnya? Rena DF. Nah, Tribuners, jadi warga Bogor ya, siapapun mungkin yang mau ngasih informasi ke Kadis PUPR, tadi udah disebutkan ya, Instagramnya. Monggo di DM aja, tentu informasinya harus yang kredibel ya. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya? Iya, jadi kita manfaatkan jejaring yang ada di wilayah, kemudian warga siapapun bisa DM ke saya, bisa WhatsApp ke saya, dan pasti saya balas, dan pasti insya Allah kalau ini kita langsung masukkan ke ini. Jadi kita tuh punya tim, ya kan, untuk perbaikan jalan, jembatan, saluran itu kita ada tim, tim khusus gitu kan. Sama juga untuk turap ya, yang ada longsor-longsor itu kita ada. Itu PUPR juga ya? Yes. Bukan pengairan ya? Kita di PUPR ada bidang sumber daya air. Oh, ada bidang sumber daya air. Nah, sama. Sungai juga kan ada sungai yang kewenangannya provinsi, ada sungai yang kewenangannya ada kita. juga. Ya, kalau Ciliwung itu provinsi. Iya. Jadi kita harus bermohon dulu kepada PSDA yang di provinsi. Jadi ketika ada longsor, kenapa ini tidak diperbaiki? Iya, makanya itu agak sedikit longsoran susah. di Katulampa belum diperbaiki. Sudah dong. Sudah. Yang satu lagi belum. Sudah, yang baru kemarin kan? Sudah diperbaiki. Kan kita mulai buat pondasi dari bawah. Oh, dari bawah. Iya. Itu tugas provinsi kan? Itu tugas provinsi, tapi kami meminta izin karena provinsi belum ada wacana untuk memperbaikinya. Jadi kita masukkan di kita, mereka lagi kerjakan. Itu sudah mulai ada pengerjaan di bawah itu? Udah. Yang sempit itu ya? Iya, yang kemarin longsor itu. Nah, itu kan dikeluhkan masuk ya, di mana ya? Di beberapa media. Ya, karena memang kita nggak bisa langsung ngerjain di lahannya mereka gitu loh. Yang kewenangannya bukan kewenangan kita gitu. Nah, tapi alhamdulillah kita bersurat, Pak Wakil minta segera diselesaikan bagaimanapun caranya baik. Itu udah mulai kerja. Iya, gitu, betul tadi ya, bahwa kita nggak bisa semena-mena langsung itu ya ngerjain di rumahnya orang. Iya. Tapi gemes iya ya, kalau misalkan lama-lama juga. Iya, makanya ketika mereka tidak kasih waktu yang jelas untuk kapan diperbaiki, ya kita bermohon untuk kami yang aja yang memperbaiki ya, tapi izin. Dan itu surat izinnya udah kita dapat. Oke, mantap. Ya, Tribuners, karena memang banyak yang masyarakat tahunya ya Kota Bogor milik Kota Bogor. Ya kan? Tanggung jawabnya Pemkot. Apapun yang terjadi dengan Kota Bogor ya tanggung jawab Kota Bogor gitu loh. Meskipun sebenarnya ini tanggung jawab provinsi, ini tanggung jawab kewenangan nasional, sudah dibagi. Seperti itu. Ngomongin PUPR lagi nih. Ya kan? Ini sebagai kepala dinas PUPR pertama cewek. Kita ngomongin sering ada informasi bagi-bagi proyek, ya kan? Bagi-bagi fee segala macam, atau enggak misalkan ya buat kepala dinas sekian nih tapi saya dapat proyek sekian ya segala macam. Terpikirkan nggak kengerian itu yang mungkin bakal suatu saat saya akan dapat intervensi seperti itu nggak ya, atau ada orang-orang seperti itu? Ngeri kalau saya ada kepentingan di situ. Tapi ketika saya tidak ada kepentingan dan tidak beririsan di situ, saya tidak harus khawatir. Tidak khawatir ya menghadapi orang-orang seperti itu ya. Ngeri kalau saya berhutang budi sama mereka, kan saya nggak berhutang budi sama siapapun. Artinya bahwa banyak orang yang minta diperhatikan juga kepentingannya, ya kan? Iya. Dan artinya bahwa apakah seorang Rena Devrina akan sekeras itukah pada kedepannya, atau selurus itukah, atau memang tetap harus fleksibel? Saya tetap fleksibel. Kalau keras juga
itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bagus. Yang penting fleksibel, kapan ketika saya harus keras, kapan ketika saya harus melunak gitu kan. Tapi yang penting, yang paling saya jaga adalah integritas saya. Integritas. Ya, itu. Jadi kalau saya sudah tidak ada kepentingan untuk itu, ya saya nggak usah khawatir lagi. Sesuai berjalan. Tapi saya bilang, siapapun yang melaksanakan kegiatan itu, siapapun yang nanti yang dapat proyek-proyek itu, urusan ke saya terkait dengan ketepatan waktu, kualitas, dan seluruh administrasi terpenuhi. Itu aja. Itu jadi urusan saya. Itu jadi kepentingan saya. Itu aja. Menjabat 1 bulan ya? Iya. Iya, 1 bulan. Ya, yang lagi seru, ya lagi lucu-lucunya lah ya, mengawali lah ya, seperti itu. Apa sih yang dilakukan pertama kali ketika mulai ditunjuk dan open bidding dan dipilih oleh Pak Wali untuk menjadi kepala PUPR? Yang jelas saya perkuat tim saya dulu di dalam, internal. Ya, internal saya kuatkan dulu karena saya ini orang baru. Tanpa latar belakang yang teknis yang ini mumpuni, dan saya sadar diri itu. Nah, saya tidak akan bisa bekerja, organisasi tidak akan bisa berjalan mulus dan mencapai tujuannya ketika tidak didukung oleh tim yang kuat. Makanya timnya itu yang saya perkuat, konsolidasi dengan teman-teman yang ada 5 kabit di kami, semuanya laki-laki, semuanya orang teknis, semuanya orang lapangan, alhamdulillah. Nyambung tuh? Nyambung dong. Nyambung ya? Karena gini, penolakan tidak mungkin. Karena itu sudah dipilih oleh Pak Wali kan? Dan semua harus patuh kepada keputusan pimpinan. Tapi ketika misalnya, kok dia sih? Gitu. Emang dia ngerti apa sih? Gitu kan? Nah gitu. Ada nggak perasaan seperti itu? Pasti ada ya, mereka-mereka yang seperti itu. Tapi saya punya hak dong untuk membuktikan bahwa saya tidak seperti itu. Saya adalah pimpinan yang bisa diajak kerjasama dan pimpinan yang asik. Emang 1 bulan belum, emang kita tahu 1 bulan belum pembuktian ya. Tapi boleh ditanya kok sama kabit saya. Iya. Kita lihat pembuktiannya mungkin di proyek yang Insya Allah banyak proyek-proyek. Jadi ada beberapa 10 proyek strategis. Apa aja sih selain Otista? Masjid Agung. Yang harus diselesaikan. Ya, itu terakhir finishing. Kemudian ada pedestrian yang alun-alun, ada sambungan, kemudian pedestrian Ahmad Yani, kemudian ada Nyi Raja Permas juga, kemudian Dewi Sartika. Jadi termasuk proyek perkantoran yang akan dibangun di Katulampa nanti. Nah, kalau proyek perkantoran itu saat ini kita tahun ini membuka akses. Jadi akses frontage menuju ke sana, kita sama teman-teman dari SEG dan KTP yang di Katulampa itu lagi membuat aksesnya. Karena kan kalau untuk membangun fisiknya tahun ini belum. Belum ya? Belum. Baru lahan aja kan? Iya, jadi kita buka akses jalan dulu nih. Ketika nanti sudah ACC bantuan untuk fisiknya, akses jalannya sudah terbuka. Gitu. Sebelum terakhir, pesan Pak Wali apa sih ketika memilih Mbak Rena sebagai beliau tuh berpesannya untuk lebih mengetatkan pengawasan semua. Pengawasan semua kegiatan-kegiatan fisik yang ada di Kota Bogor. Seperti itu. Itu aja, simpel aja ya. Iya, jadi dia tidak mau miss, dia tidak mau ada lagi seperti sebelum-sebelumnya kita miss di pengawasan, kualitasnya jelek, kemudian banyak hal ya. Dia minta ke saya tuh sering-sering turun ke lapangan. Wow. Dan itu sudah biasa sih sebenarnya. Ya, itu bukan hal baru bagi saya. Baru ya. Iya, cuman lapangannya lebih luas. Lebih luas ya, sampai ujung perbatasan sana. Iya, ya makanya kan bisa buat banyak kebermanfaatan lagi. Terakhir mungkin closing dari Mbak Rena untuk masyarakat nih, terkait dengan tugas-tugas apa yang masyarakat mesti tahu. Jadi saya minta bantuan kepada seluruh warga Bogor. Kita sayang sama Kota Bogor, kita pengen Kota Bogor itu lebih bagus, kita pengen infrastrukturnya juga lebih bagus.
selalu ingatkan saya, selalu japri saya, selalu laporan ke saya terkait dengan hal-hal infrastruktur yang memang mungkin, bisa kita intervensi segera. Jadi saya butuh bantuan dari warga Kota Bogor untuk sama-sama mengawasi semua kegiatan pembangunan, kondisi fisik yang ada di lapangan untuk sama-sama nanti kami kan mata kami terbatas, Oke, ya kan? Tapi matanya warga Kota Bogor, banyak ya. matanya netizen itu Luas. luas. Jadi kami minta bantuan supaya sama-sama kita membenahi Kota Bogor tercinta ini. Baik. Itu ya Tribuners, jadi jangan sungkan-sungkan untuk WA beliau, DM beliau, Yes. perbanyak followernya. Berikan informasi untuk Kota Bogor terkait dengan infrastrukturnya. Mudah-mudahan Yes. Kota Bogor semakin baik, jalan-jalan semakin Insya bagus Allah. lagi di bawah kepemimpinan Ibu Renada Frina. Amin. Terima kasih Tribuners, bersama saya di program Tribun Talk bersama Ibu Renada Frina, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor. Saksikan di program Tribun Talks berikutnya. Saya Widi Henaldi pamit undur diri.